Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi Agustina dari Prodi Manajemen. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Bapak Hendra Permadi. Yang pertama ada pengertian ekonomi 3 sektor. Dalam perekonomian yang sebenarnya corak kegiatan ekonomi adalah jauh lebih rumit dari yang digambarkan dalam bab sebelumnya. Oh ya, untuk teman-teman, ini saya ambil dari bab pertemuan 6. Jadi, untuk memberikan gambaran yang lebih mendekati kepada keadaan sebenarnya, pada pertemuan ini akan dianalisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. Yang diartikan dengan perekonomian 3 sektor adalah perekonomi yang terdiri dari sektor-sektor yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumen rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Perubahan-perubahan ini penting pengaruhnya kepada penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik, perlulah terlebih dahulu disadari pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian tersebut dan selanjutnya dari gambaran tersebut ditunjukkan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. Ya. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran baru tersebut adalah yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Yang kedua, aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran yang ketiga ini adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Nah, ini adalah gambaran dari contoh sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor. Ada gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Ya, teman-teman bisa lihat gambarannya ada pemerintah, ada pajak individu, pajak perusahaan dari perusahaan, dari penanaman modal investasi ke perusahaan, kemudian pajak perusahaan ke pemerintah. Ada pengeluaran pemerintah ke perusahaan, dan ada dari pemerintah, dari gimana sih ini? Perusahaan ke pajak individu larinya ke pemerintah, kemudian ada rumah tangga ke tabungan, kemudian ke lembaga keuangan. Kemudian dari lembaga keuangan ke pinjaman penanam modal. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan pengertian atau pengaplikasian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.